Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan perkembangan kreativitas. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Khairunisa Ramadhani, Ismi Nur Azizah, Muhammad Amrizal Wijaya, Zafira Safak Kholisoh, dan saya sendiri Hilyatul Mustafidah. Yang pertama, pengertian kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Nah, banyak sekali pendapat mengenai apa itu kreativitas. Secara sederhana, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta, yang artinya bagaimana seseorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Suatu kreativitas dapat mewujudkan ide cemerlang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh sebagian besar orang. Kemampuan ini dapat berguna untuk banyak hal, salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Ada juga secara pengertian menurut beberapa tokoh dari Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, yaitu Baron mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagian komunikasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Sedangkan menurut Guilford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif, yaitu ada dua cara berpikir. Yang pertama berpikir konvergen dan yang kedua berpikir divergen. Cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan berpandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Guilford ini menekankan bahwa orang-orang kreatif lebih banyak memiliki cara-cara berpikir divergen daripada konvergen. Berdasarkan menurut dari beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan lagi bahwa kreativitas itu kemampuan seseorang untuk menciptakan karya-karya yang baru yang dapat berwujud aktivitas imajinasi, dan kreativitas juga dapat memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya. Orang-orang kreatif lebih banyak memiliki cara-cara divergen dan mengomunikasikan karya-karya serta memodifikasi karya-karya yang baru lalu diterapkan ke dalam suatu tindakan. Nama saya Zafira Safakalisa. Saya akan melanjutkan penjelasan pada slide kelima dan keenam. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Yang pertama ada Widayatun. Menurut beliau, pengertian kreativitas adalah kemampuan memecahkan masalah yang memberikan individu kemampuan menciptakan ide-ide asli atau adaptif fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Yang kedua ada Munandar. Menurut beliau, pengertian kreativitas tersendiri adalah kemampuan mengombinasikan, memecahkan masalah, dan cerminan dari kemampuan operasional anak kreatif. Kemudian, ada pun tahap-tahap pada kreativitas, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap ini adalah tentang mengumpulkan informasi. Ini adalah tahap di mana kita melakukan riset. Tahap persiapan ini menjadi salah satu tahap yang paling menentukan. Tahap ini dimulai dari pengenalan masalah, pengumpulan data informasi yang relevan, dan melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah-kaidah yang ada. Yang kedua, tahap inkubasi. Pada tahap ini, kita mengambil langkah mundur dari masalah itu dan membiarkan pikiran kita mengembara untuk merenungkan dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita memiliki proses pemikiran bawah sadar dan kita membuka pikiran kita kepada semua ide, bahkan ide-ide gila sekalipun. Saya Ismi Nur Azizah akan melanjutkan penjelasan materi pada slide ke-7 dan ke-8. Adapun tahapan kreativitas yang lain, yaitu yang ketiga, iluminasi. Pada saat tahap iluminasi terjadi, semua ide muncul, dan ide tersebut saling melengkapi untuk memecahkan suatu permasalahan. Ketika tahap ini terjadi, biasanya seseorang akan merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa karena pemahaman meningkat
Semua ide muncul, semua terobosan dan ide kreatif muncul pada tahapan ini. Sebagai contohnya, penemuan telepon, alur cerita, dan lain-lain. Merupakan contoh bagaimana tahapan iluminasi memenuhi pikiran seseorang. Keempat, tahap verifikasi. Pada tahap ini kita mengevaluasi, menganalisa, dan membangun gagasan. Artinya, setelah sebuah ide atau solusi diperoleh, maka ide atau solusi tersebut harus diuji. Tahapan ini tahap untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimasinya. Tahap verifikasi pada umumnya lebih singkat daripada tahapan sebelumnya, karena tahap ini hanya menguji dan meninjau kembali hasil perhitungan seseorang atau dapat juga untuk melihat apakah penemuan itu berhasil. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu pertama, faktor jenis kelamin. Perbedaan perlakuan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki diberi kesempatan untuk mandiri, didesak teman sebaya untuk lebih mengambil resiko dan didorong oleh para orang tua dan guru untuk lebih menunjukkan inisiatif dan orisinalitas. Sebagian hal ini menjadi penyebab karena anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak perempuan, terutama setelah berlalunya masa kanak-kanak. Yang kedua, status sosial ekonomi. Lingkungan anak kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi memberi lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan bagi kreativitas. Hal ini menyebabkan anak dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak yang berasal dari sosial ekonomi kelompok yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang tahap-tahap kreativitas, yaitu di sini ada urutan kelahiran. Anak yang lahir di tengah, lahir belakangan, dan tunggal biasanya memiliki kreativitas yang tinggi daripada anak pertama. Umumnya, anak yang lahir pertama lebih ditekan untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang tua. Anak dari berbagai urutan kelahiran menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini lebih menekankan lingkungan daripada bawaan. Selanjutnya ada ukuran keluarga. Dalam keluarga besar, cara mendidik anak yang otoriter dan kondisi sosioekonomi kurang menguntungkan mungkin lebih mempengaruhi dan menghalangi perkembangan kreativitas dibandingkan anak dari keluarga kecil. Selanjutnya ada lingkungan kota versus lingkungan pedesaan. Anak dari lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak lingkungan pedesaan. Hal ini terjadi karena di kota besar banyak fasilitas yang tersedia seperti sekolah. Apalagi banyak sekolah internasional dan tempat kursus daripada di pedesaan. Selanjutnya ada inteligensi. Setiap anak yang lebih pandai menunjukkan kreativitas yang lebih besar daripada anak yang kurang pandai. Mereka mempunyai lebih banyak gagasan baru untuk menangani suasana sosial dan mampu merumuskan lebih banyak penyelesaian bagi konflik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tamzil Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang implikasi. Upaya membantu perkembangan kreativitas dan implikasinya terhadap pendidikan. Bagi Piaget, belajar yang sebenarnya bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Belajar merupakan sebuah proses penyelidikan dan penemuan spontan. Karena itu, guru tidak semestinya memaksakan pengetahuan kepada anak-anak, melainkan harus menemukan materi-materi pelajaran yang bisa menarik dan menantang anak untuk belajar. Kemudian mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.